Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ani. Kita masuk pada pembahasan sesi kedua, soal-soal persiapan ujian sekolah. Bagi anak-anak yang suka dengan video ini, please like dan subscribe. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Oke, baik anak-anak, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Toko Maya menjual sepatu wanita dengan model 1 memiliki hak sepatu 3 cm dan model kedua dengan hak sepatu 5 cm. Nah, sepatu yang hak 3 cm dibeli dengan harga 150.000, kemudian dijual harga 200.000. Nah, sementara sepatu dengan hak 5 cm itu dibeli dengan harga 200.000 dan dijual dengan harga 300.000. Jika toko hanya memuat maksimal 150 sepatu dan modal yang dimiliki adalah 25 juta, maka keuntungan maksimal yang diperoleh adalah titik-titik. Anak-anak bisa lihat di sini, kata keuntungan maksimal itu menjadi kata kunci untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan program linier ya. Ya, jadi kalau misalnya ada program soal seperti ini, anak-anak harus menerjemahkan dulu ke model matematikanya ya. Jadi kita lihat ada sepatu model 1 ya, yang haknya 3 cm dan sepatu model 2 yang haknya 5 cm. Oke, modal. Di sini ada kata-kata modal kan ya. Nah, kita lihat untuk sepatu yang model 1 itu dibeli dengan harga 150.000. Berarti modal untuk beli sepatu model pertama adalah 150.000. Kemudian modal untuk membeli sepatu yang model yang kedua itu tadi adalah sebesar 200.000. Ini dia, 200.000. Oke, kita buat tabel aja untuk mempermudah baca ya. Nah, ini modalnya 25 juta. Oke, setelah itu anak-anak bisa lihat lagi, ditanya fungsi objektifnya adalah keuntungan maksimal. Maka kita perlu menulis di sini adalah fungsi objektifnya untuk untung. Nah, model 1 itu dengan harga 150.000 dijual 200.000, berarti kita dapat untung 50.000. Kemudian kalau model 2 itu tadi dijualnya harga 300.000. Berarti kalau harga modalnya 200.000 dijual 300.000, maka kita dapat untung 100.000. Nah, ini dia jadi fungsi objektif, fungsi tujuan. Karena pertanyaannya adalah keuntungan maksimal ya. Seperti itu. Kemudian tokonya hanya memuat maksimal 150 sepatu. Model 1 dan 2 itu hanya memuat 150 sepatu. Nah, ini kita misalkan sebagai X, ini kita misalkan sebagai Y, maka ini bisa dibaca sebagai ya X tambah Y. Artinya sepatu model 1 ditambah sepatu model 2 itu hanya muat toko 150. Berarti harus jumlahnya kurang dari sama dengan 150. Tidak bisa lebih dari 150. Karena tokonya hanya memuat 150 sepatu. Jadi X model 1 ditambah Y model kedua itu totalnya harus kurang dari sama dengan 150. Nah, kemudian dengan modal 25 juta, harga sepatu yang pertama itu dibeli 150.000, ini 200.000 dan jumlah yang harus dibeli ya adalah modalnya duitnya hanya ada 25 juta. Berarti 150.000 X ditambah 200.000 Y itu kalau di total itu jumlah harga belinya harus kurang dari sama dengan 25 juta. Nah, ini namanya fungsi kendala. Nah, dari fungsi kendala ini nanti kita harus bikin gambar ya. Oke, fungsi kendala boleh diperkecil biar mempermudah gambar. Ini sama-sama bisa dibagi 1000. Kemudian ini 150 sama-sama bisa dibagi 25 ya. Berarti 150 dibagi 25 dapat 6. 200 dibagi 25 dapat 8. Oke, ini dibagi 25 berarti dapat 1000. Seperti itu. Nah, udah seperti ini, berarti anak-anak kita tinggal membaca dalam bentuk fungsi kendala. Oh ya, satu lagi, X-nya harus positif dan Y harus positif. Karena mengasumsikan ada sepatu model 1 dan model 2 yang dijual. Jadi harus nilainya lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita buat gambarnya. Yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 150. Kita buat aja. Nih, berarti kalau Y-nya 0, nih, kalau Y-nya 0, berarti X-nya 150. Sekarang diganti, kalau X-nya yang 0, berarti Y-nya 150. Oke, kita tarik. Ini dia, X tambah Y, persamaan untuk yang pertama. Yang kedua, ini 6X tambah 8Y sama dengan 1000.
Oke, berarti kita tutup aja. Y-nya 0, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 1000 dibagi 6. Ya, 1000 dibagi 6. Ini berarti 6, 36, 40. Oke, berarti 166 sekian. Berarti X-nya ada di sini. Ya, 1000 per 6 ya, atau tadi 166, sekian. Oke, terus begitu sekarang kita ganti X-nya yang 0, berarti kita dapat 1000 bagi 8. 1000 dibagi 8. 125, maka kita buat di sini 125. Oke, kita tarik. Ini persamaan yang kedua, yaitu 6X tambah 8Y kurang dari sama dengan 1000. Oke, kurang dari itu daerah di bawah garis, maka kita arsir yang atas. Arsir yang atas. Kurang dari ada di bawah garis, kita arsir yang atas. X yang positif adanya di sebelah kanan, maka kita arsir yang kiri. Y positif adanya di bagian atas, maka kita arsir yang bawah. Maka kita peroleh HP-nya di sini. Nah, dari HP yang sudah ada, anak-anak baca titik pojoknya. Titik pojoknya ada 3. 1, 2, 3. Oke, kita namakan titik pojok A, titik pojok B, dan titik pojok C. Oke, titik pojok A jelas ini nilainya adalah 150,0. Titik pojok C jelas 0,125. Nah, titik pojok B belum ada. Titik pojok B ini adalah perpotongan antara dua buah garis, ini dan ini. Maka kita kerjakan eliminasi untuk memperoleh titiknya ya. Kita mau eliminasi, kita mau buang siapa? Kita mau misalnya mau buang X, berarti ini dikecilin aja ya. 6X tambah 8Y sama-sama dibagi 2 ya. Bagi 2 3, bagi 2 4, bagi 2 berarti 500. Oke. Nah, sekarang berarti kita samakan nih. Kita mau eliminasi 3X tambah 4Y sama dengan 500 dengan X tambah Y sama dengan 150. Ini mau kita eliminasi. Oke, lebih enak. Misalnya mau buang siapa? Mau buang Y juga boleh. Kalau mau dibuang Y, maka ini semua persamaannya harus dikali 4. Yang ini harus dikali 4. Biar sama-sama 4Y ya. Persamaan yang pertama, 3X tambah 4Y sama dengan 500. Persamaan kedua kita kali 4 dulu semua, maka jadi 4X tambah 4Y sama dengan 600. Ya, jadi kita bisa buang eliminasi Y-nya. Kita bisa buang eliminasi Y-nya, sehingga diperoleh 3 dikurang 4, atau dibalik aja bacanya ya, 4 dikurang 3, 1, 600 dikurang 500, 100. Berarti kalau X-nya 100, dengan jumlahnya 150, maka Y-nya kita peroleh 50. Anak-anak masukin ke sini, berarti pojok B, yaitu nih pojok B-nya ini kita sudah ketemu 100,50. Nah, tinggal dimasukin ke fungsi objektifnya. Ini fungsi objektifnya yaitu 50.000 X ditambah 100.000 Y. Seperti itu, atau kita bisa tulis aja sebagai 5X, boleh nih dikecilin ya, sama-sama dibagi, bukan dikecilin, sorry, ini biar mempermudah perhitungan ya, kita kunci, nilai 50.000-nya. Jadi ini nanti dibacanya sebagai, jadi 1X, ini 2Y. Tapi nanti persamaannya dikali 50.000 ya, jadi dikunci 50.000-nya. 50.000 kali 1 kan 50.000. 50.000 dikali 2 itu kan 100.000. Oke, jadi kita cukup masukin ke nilai ini aja, 1X tambah 2Y. Oke, kita masukin. Dengan X-nya 150, maka X kita ganti 150, Y-nya kita ganti 0, kita peroleh 150. Kemudian yang berikutnya, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 125, maka diperoleh 250. Kemudian yang berikutnya, X kita ganti 100, dan Y-nya kita ganti 50, maka kita peroleh 100 tambah 100 berarti 200. Nah, pertanyaannya adalah keuntungan maksimal. Dari 3 nilai ini mana yang maksimal? Ya, yang paling maksimal adalah ini, 250. 250, tadi kan kita ngunci 50.000 ya. Berarti kita kali dengan 50.000 rupiah. Berarti kalau gitu 25 dikali 5 kan 125. Berarti dapat 12.500.000. Maka anak jawab yang ini. Oke, lanjut soal berikutnya.
Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya, soal tentang program linear juga. Ya, ini dia fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya yang diinginkan adalah nilai maksimum, ini HP-nya. Berarti anak bisa lihat titik pojoknya sudah ada ya, ada 3 ya, tuh. Kita kasih nama A, B, dan C. Oke, titik A adalah 0,3, titik B-nya adalah 0,6, titik C-nya belum ada. Oke, kita akan masukkan ke dalam fungsi objektif, yaitu 6x tambah 3y. Kita cari dulu titik C. Nah, titik C adalah perpotongan antara dua buah garis. Ini garis yang pertama. Oke, ini garis yang kedua. Oke, kita cari dulu dengan menggunakan eliminasi. Oke, baca garis mudah. Anak-anak tips dari Bu Ani. Mau baca garis yang pertama, dilihat angkanya ini 6, ini 2 ya. Maka ini adalah 6x tambah 2y sama dengan 6,2. Nah, bisa dikecilin sama-sama bagi 2. Berarti kalau gitu garis yang pertama adalah 3x tambah y sama dengan 6. Ini dia garis yang pertama. Oke, sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua anak bisa lihat melaluinya di sini 3, ini 4. Maka dibacanya jadi 3x tambah 4y sama dengan ya 3 kali 4. 3 kali 4 12. Ini dia persamaan yang kedua. Nah, ini yang mau kita eliminasi. Nah, ini udah bisa langsung dieliminasi karena 3x sama berarti 0. Berarti 4 dikurangi y, 4y dikurangi y adalah 3y, 12 dikurang 6 adalah 6, maka y-nya dapat 2. Oke, y-nya udah punya, sekarang kita tinggal nyari x. Ambil dari persamaan yang pertama, 3x tambah y sama dengan 6. Y-nya kita ganti 2, maka kita peroleh x-nya adalah 6 diambil 2, itu adalah 4. Berarti x-nya adalah 4/3. Oke, kita masukkan ke titik C-nya. Berarti C-nya adalah 4/3,2. Oke, kita substitusi ke fungsi objektifnya. Titik A, x-nya 0. Ya, y-nya adalah 3, maka dapat 9. Yang ini x-nya 0 dan y-nya adalah 6, berarti sini dapat 18. Di sebelah sini berarti x-nya 4/3 dan y-nya adalah 2, maka kita sama-sama bagi 3 ya, dapat ini 8, ini dapat 6, berarti sini 14. Berarti kalau begitu dari 3 nilai yang diperoleh ini, mana yang maksimum? Oke, ini ya dia yang maksimum, 18. Jadi terjawab fungsi objektifnya, untuk fungsi objektif 6x tambah 3y nilai maksimumnya adalah 18, maka kita jawab yang ini. Oke, soal berikutnya. Oke, ini adalah persamaan matriks, kita mau cari nilai matriks X yang memenuhi persamaan. Ini dia kita mau cari X. Oke anak-anak, pada matriks, ini operasi perkalian matriks ya. Ya, tidak berlaku pembagian ya, tidak berlaku pembagian pada operasi matriks ya, operasi aljabar matriks tidak berlaku pembagian. Jadi yang kita lakukan adalah mencari dengan menggunakan inverse. Oke anak-anak, perhatikan, ini adalah matriks A, ini matriks B. Jadi nggak ada B dibagi A gitu, pada matriks itu tidak ada pembagian dengan B dibagi A. Nah, yang harus kita lakukan adalah menggunakan inverse ya, sifat inverse. Nah, kalau ini kedua ruas kita kalikan inverse dari sebelah kiri, ini kita kali inverse, ini juga kita kali inverse, harus sama ya. Kalau dari kiri kiri semua. Maka ini kan dapat matriks I identitas. Ya, ini A inverse kali B. Matriks identitas dikali X adalah tetap X. Ya, jadi ketika mau cari X, caranya bukan B dibagi A, tetapi A inverse dikali B. Ya, jadi anak perhatikan kalau mau itu cluenya, oh yang ini inverse dari sebelah kiri. Berarti kalau gitu kita cari inverse-nya. Nyari inverse masih ingat ya. Ini AD min BC, berarti 4 kali 2 8, diambil 3 kali 3 9. Oke. Kalau Bu Ani, ini tukar tempat bahasanya. Ini tukar tempat. Ini 2, ini 4. Ini lawannya. Tadinya positif 3, maka jadi min 3. Jadi min 3. Baru dikali matriks B-nya. 6 min 1, 8 min 1. Oke. 8 dikurang 9 min 1. Oke. Boleh ini langsung kita kalikan ya. Mengalihkan matriks itu caranya baris kali kolom. Baris kali kolom. Berarti 2 dikali 6, 12, ditambah min 3 kali 8, min 24. Ya, oke, kita masih di baris yang sama, tapi pindah kolom, berarti pindah ke sini ya. Masih baris yang sama, berarti ada di sini posisinya kita. Ya, 2 dikali min 1 adalah min 2, ditambah min 3 dikali min 1. Min 3 dikali min 1, positif 3. Oke, kolomnya habis, berarti tutup. Sekarang kita pindah baris, berarti ini sekarang.
Berarti min 3 kita kali 6 jadi min 18 ditambah 4 dikali 8 32. Oke, pindah kolom. Berarti ini min 3 dikali min 1 jadi plus 3 ditambah 4 dikali min 1 adalah min 4. Oke, kita hitung. Berarti ini min 1. 12 diambil 24 berarti min 12. Min 2 ditambah 3 dapat 1. Min 18 tambah 32 berarti 14 positif. Dan 3 ditambah min 4 adalah min 1. Oke, dikali min 1. Semua dikali min 1, maka jadilah plus 12, jadilah min 1. Ini jadi min 14, ini jadi 1. Ini dia X-nya. Oke, kalau ada pertanyaan lanjutan, bisa carilah X inverse. Nah, tinggal lanjutin nyari X inverse ya. Pokoknya yang namanya X inverse itu, kalau X adalah A, B, C, D, maka kalau kita mau cari X inverse ya 1 per determinannya AD min BC, ya, dikali, ini tukeran tempat, ini lawannya, gitu. Itu aja ya, tinggal dilanjutin kalau misalnya bertanyanya matriks inverse ya. Kalau ditanya berapa inverse-nya X, tentukan inverse-nya X, nah tinggal dilanjutin aja kerjaannya. Oke, next soal berikutnya. Persamaan bayangan karena dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dirotasi sejauh 180 derajat. Cermin terhadap sumbu Y. Anak-anak perhatikan, kalau ini sumbu Y, ada titik X, Y, maka bayangannya ada di sebelah sini. Ya, sifat bayangan ya, pasti ada di belakang cermin. Ya, oke. Berarti ini posisinya nilainya adalah min X, Y. Berarti kalau gitu 2X min Y tambah 4 sama dengan 0, kan minta dicerminkan. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Berarti kalau begitu, nih lihat, X-nya jadi min X. Oke, maka ini kita ganti aja langsung. Jadi min X, Y-nya tetap Y. Oke, tetap Y. Ditambah 4 sama dengan 0. Jadi hasil cermin terhadap sumbu Y adalah ini. Min 2X, min Y, tambah 4 sama dengan 0. Lanjut, katanya maunya dirotasi. Dirotasi sejauh 180 derajat. Oke, rotasi, anak-anak harus hafal. Cos, min sin. Ya, tergantung sudutnya. Kalau sudutnya 180 berarti masukin nilai 180-nya ya. Berarti cos 180, pembahasan kita yang lalu, kalau 180 di sini, ya berarti kalau begitu nilainya sama aja 0 derajat. Ingat ya, kuncinya 180 min. Berarti cos 0, ya cos 0 adalah 1, tapi bukan di rumahnya. Ini kan all, ini sin, ya kan? Bukan di rumahnya, berarti cos 180 nilainya min 1. Ini juga cos 180 sama min 1. Oke, kita isi dulu sin 180. 180 tadi sama aja 0 derajat ya. Berarti sin 0 adalah 0, ini 0. Oke, gimana cara kerja pakai matriks? Mudah. Oke, kita mau cari bayangannya. Kan lanjut ya, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y kan dapatnya ini. Nah, kita mau lanjutin kalau terhadap rotasi. Nah, ini matriksnya. Mudah, anak-anak tinggal bikin. Kan polanya seperti ini ya, matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1 kali X, Y. Kita mau ganti X-nya sama Y-nya nih. Oke, sama kayak tadi, berarti kalau mau nyari X, Y, berarti inverse ya, dari sebelah kiri. 1 per min 1 kali min 1, 1, dikurang 0. Oke, ini sama ini tukeran tempat. Ini lawannya, dikali X aksen, Y aksen. Berarti 1 dikurang 0 kan 1, tetap ya. Berarti kalau gitu baris kali kolom, ini dibacanya jadi min X aksen 0 kali Y 0, 0 kali X 0, min 1 kali min Y aksen. Oke, jadi ternyata rahasianya sederhana. Kalau ketemu X, diganti dengan min X, berarti kalau ini dilanjutin, ketemu X diganti dengan min X, ketemu Y diganti dengan min Y, ketemu Y diganti dengan min Y. Jadilah 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Oke, jadi 2 tahap ya kerjaannya ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, seorang pemulung mengumpulkan sampah botol minuman jenis plastik. Di hari pertama kumpul 2,5 kilo, di hari kedua 3 kilo, hari ketiga 3,5 kilo. Ada pola di sini. Nah, ini disebut dengan pola barisan aritmatika. Bertambahnya selalu 0,5 ya. Bertambahnya selalu 0,5. Berarti bedanya adalah 0,5 kilogram. Sedangkan 2,5 ini adalah suku pertama.
Oke. Nah, jika sampah botol minuman dijual seharga 10.000 per kilogram, maka pendapatan pemulung sampai 15 hari. Berarti ini harus kita cari dulu berapa jumlah botol yang terkumpul selama 15 hari. Berarti SN. SN aritmatika rumusnya N per 2 dikali 2A plus N-1B. Rumusnya itu. Berarti kalau gitu sampai 15 hari, N-nya diganti 15. A-nya 2,5, kita ganti 2,5 tambah N-1, berarti 15 dikurang 1, 14, bedanya 0,5. Oke, kita hitung, ini 15 per 2, 2 dikali 2,5 dapat 5, 14 dikali setengah dapat 7, maka 15 per 2 dikali, ini 12, 5 tambah 7, 12, sama-sama bagi 2, 6, berarti 15 kali 6, dapat 90. Jadi ada 90 kg. Nah, kalau dijualnya harganya 10.000 per kilo, maka uang yang didapat berapa? Ya tinggal 90 kilo dikali 10.000. Ya, berarti dapat duit sebanyak 900.000 rupiah. Oke, next. Oke, kita masuk contoh soal berikutnya. Suatu barisan geometri mempunyai suku pertama sama dengan 5, A-nya 5, dan suku ke-6 sama dengan 160. Pertanyaannya adalah suku ke-4. Oke, rumusnya UN pada barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Jadi kalau diketahui suku 6-nya adalah 160, dengan A-nya adalah 5, R-nya kita nggak tahu, N-nya diganti dengan 6, berarti 6 dikurang 1, 5, maka kita akan peroleh nilai R rasio ya. R pangkat 5-nya berarti sama dengan 160 dibagi 5. Oke, 160 dibagi 5. Kita coret-coretan, 160 bagi 5. Oke, 32. Sip. Berarti R-nya berapa? R-nya 2. Kenapa? 2 pangkat 5 kan 32. Oke. Kalau udah selesai, kita tinggal nyari pertanyaannya. Pertanyaan adalah suku keempat. Suku keempat adalah A kali R pangkat 3. A-nya kita udah punya 5, masukin A-nya 5. R-nya kita punya 2. Jadi 2 pangkat 3, 8, 8 kali 5, 40. Oke, next. Oke, limit. Oke, limit anak-anak harus substitusi terlebih dahulu ya. X-nya kita ganti 2 ya. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Diambil 2, diambil 10 per 2 pangkat 2, 4 tambah 2 diambil 6. 12 diambil 2, 10 diambil 10, 0. 4 tambah 2, 6 diambil 6, 0. Maka diperoleh bentuk tak tentu. Oke, 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Nah, berarti anak-anak harus menggunakan cara ya, ada yang faktoran, ada atau Bu Ani lebih suka pakai L'Hopital. Bentuk tak tentu pada bentuk L'Hopital itu caranya begini anak-anak. Kalau mau pakai L'Hopital ya, kalau kita mau pakai L'Hopital caranya diturunin F-nya, F jadi F aksen, ininya jadi G aksen. Jadi kalau mau cari L'Hopital, kalau kita mau mengerjakan dengan L'Hopital, limit X mendekati 2, berarti 2 kali 3, 6 nih, 6X min 1, min 10 kan turunannya 0, nggak usah tulis. Ini 2X tambah 1. Oke, X-nya kita ganti 2. X-nya kita ganti 2, X-nya kita ganti 2. Berarti 12 diambil 1, 4 tambah 1. 12 diambil 1, 11, 4 tambah 1, 5. Oke, kita jawab yang ini. Oke, next, soal berikutnya. Oke, F aksen. Karena ini bentuknya perkalian, harus dimisalkan ini U ini V. Karena rumus F aksen pada perkalian adalah U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Oke, kita kerjakan. F U aksen. Anak-anak lihat di sini ada pangkatnya ya, maka ini akan turunan berantai nih. Oke, 3 turun, pangkat berkurang 1, jadinya pangkat 2, dari 3 jadi pangkat 2, dikali turunan fungsinya. 2x kuadrat turunannya adalah 4x. Nah, ini namanya U aksen. Dikali V, V-nya adalah X min 5, ditambah V aksen. V aksen berarti X min 5 turunannya 1. Ini V aksen, tuh. Ini V ya. Kali U. U-nya adalah 2x kuadrat plus 2 pangkat 3. Ini dia U-nya. Udah, sampai sini udah selesai. Tapi pasti nggak ada jawabannya karena belum rapi. Yang harus kita lakukan adalah proses distribusi. Perhatikan, distribusi itu begini anak-anak. Misal nih, ada penjumlahan. Ini sama-sama punya unsurnya A nih.
Distribusikan A keluar, maka di ruas kiri tinggal B, ditambah di ruas kanan berarti tinggal C, karena A-nya udah keluar. Berarti ini juga sama nih nanti. Mana dari ruas kiri? Ini ruas kiri ya, ruas kirinya nih. Ini ruas kanannya. Berarti yang sama siapa? Yang sama adalah 2x kuadrat plus 2. Yang ini pangkat 2, ini pangkat 3. Maka yang kita keluarkan 2x kuadrat plus 2 pangkat 2. Sedangkan di ruas kiri yang belum keluar ini 3, kita tulis kali. Ini belum keluar, berarti tulis 4x. Ini belum keluar, berarti kita tulis x min 5. Tambah. Nah, ini 2x kuadrat plus 2 pangkat 3. Ada 3 ya. Yang keluar baru 2. Berarti masih ada sisa 2x kuadrat plus 3. Plus 2. Oke. Tutup. Nah, sampai sini kita tinggal rapikan. Kita tinggal rapikan yang ada di dalam sini. Ini 12x ya. 12x dikali x berarti jadi 12x kuadrat. Ini 12x dikali min 5 berarti jadi min 60x tambah 2x kuadrat tambah 2. Jadi, bentuk paling rapihnya adalah, ya ini dia. Sejenis, 12 tambah 2 jadi 14x kuadrat. Min 60x ditambah 2. Ini jawabannya. Oke, soal berikutnya. Persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgung pada kurva itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y1 dan X1-nya adalah ini. Ini X1, ini Y1. Ini soal lengkap ya, dikasih titiknya udah lengkap. Nah, seandainya soalnya dikasih begini. Persamaan garis singgung pada fx bla 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 di titik dengan absis 3. Itu bisa aja dengan absis sama dengan 3. Nah, jadi anak-anak tahu yang namanya absis itu adalah nilai X. Berarti kan belum ketemu titiknya secara lengkap. Nah, bagaimana mencari Y-nya? Nah, mencari Y-nya, angka 3 ini masukin ke dalam fungsi ya. Untuk mencari Y-nya begitu. Jadi 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. 3 kali 7, 21 tambah 1. 18 diambil 21 kan min 3 tambah 1 min 2. Tuh, dapat kan? Ya, jadi bahasa di titik 3, min 2 bisa aja diganti soalnya dengan persamaan garis singgung kurva bla 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 di titik dengan absis sama dengan 3. Bisa aja ya, alternatif pertanyaan lain. Berarti kalau dikasihnya dalam bentuk absis sama dengan 3, anak nyari ordinatnya, cari Y-nya. Caranya angka 3-nya masukin. Sehingga dapat lengkap deh tuh titiknya. 3, min 2 ya. Itu pengantar dari Bu Ani. Nah, selanjutnya kalau X1 dan Y1 sudah dapat, yang kita lakukan berikutnya adalah mencari M gradien. M gradien itu teorinya adalah turunan pertama kurva. Berarti kalau begitu dengan fx-nya 2x kuadrat min 7x tambah 1, kalau kita turunin jadilah 4x min 7. Dengan nilai x-nya adalah 3, kita ganti x-nya 3, diambil 7. Berarti 12 diambil 7 dapat 5. Nah, tinggal masukin ke persamaannya. Y dikurang, Y1-nya berarti ini min 2. M-nya 5. X dikurang, X1-nya berarti 3 ya. X1-nya adalah 3. Berarti ini jadi Y plus 2 sama dengan, ini kita kali 5X, ini kita kali min 15. Berarti Y sama dengan 5X min 15 min 2. Maka jadilah 5X min 17. Oke, soal berikutnya. Oke, ini adalah soal integral. Ini namanya integral tentu ya. Integral tentu. Sudah ada hasilnya 52/3. Ini yang mau dicari nih nilai A. Oke, integral buat anak-anak biar ingat. Caranya A per pangkat ditambah 1. Berarti N tambah 1. X pangkat N tambah 1. Ini rumusnya. Berarti kalau begitu, integral dari 2X kuadrat berarti 2 per pangkat tambah 1. 2 tambah 1 kan 3 ya. X pangkat 3 plus ini berarti A per, ini kan pangkatnya 1, ditambah 1 berarti 2 ya. X kuadrat min 2X. Dengan batas 1 sampai 3 diperoleh hasil 52/3. Bagaimana cara menghitung integral tentu? Caranya masukin dulu batas atas ya. Batas atas kita substitusi ke X. Berarti X-nya kita ganti 3. Oke. Karena batas atasnya adalah 3. Setelah itu dikurang. Gantian sekarang batas bawah yang masuk. Berarti batas bawahnya kan 1. X-nya kita ganti 1. Berarti 2/3 kali 1 ya 2/3. Ini berarti ditambah A per 2. Diambil 2. Nah, ini kita peroleh nilai 52/3. Oke, kita tinggal hitung. 2/3 dikali 3 pangkat 3. Kalau Bu Ani ngitungnya begini tuh. Ya, 3 pangkat 3 itu kan berarti 3-nya ada 3 ya.
Tuh, ini coret nih. Jadi ini 9 kali 2, 18. 3 pangkat 2, 9. Berarti 9 per 2A dikurang 2 kali 3, 6. Ini dikeluarin kurung jadi min 2 per 3. Ini keluar dari kurung jadi minus setengah A. Ini keluar dari kurung berarti jadi plus 2. Nah, ini nilainya 52 per 3. Oke, berarti kita hitung yang sejenis-sejenis. Ini 18 ya. Diambil 6 dapat 12. 12 tambah 2 dapat 14. Berarti sini 14 min 2 per 3. Nah, yang A sama yang A. Ini A, 9 per 2. Ini A, min setengah. Berarti 9 per 2 diambil setengah, berarti sama aja 8 per 2. 8 per 2 itu 4 ya. Berarti ini 4A tambah ini 14 min 2 per 3. Nilainya sama dengan 52 per 3. Oke, kita hitung di luar. 14 diambil 2 per 3. Samakan penyebutnya 3. Berarti 14 kali 3, 42. Diambil 2 berarti 40 per 3. Oke, berarti sini 4A ditambah 40 per 3 sama dengan 52 per 3. Oke, berarti saya pindah aja ke sini. 4A sama dengan, berarti 52 per 3 diambil 40 per 3. 4A sama dengan 52 diambil 40, 12. 12 bagi 3 itu adalah 4. Jadi A-nya adalah 4 dibagi 4. Nilainya 1. Selesai. Oke, next. Gradien sebuah kurva ditentukan dengan rumus dy dx sama dengan 6x tambah 2. Tadi udah dibahas, mencari gradien itu diperoleh dari turunan pertama kurva. Berarti 6x tambah 2 ini hasil dari turunan pertama. Nah, kalau ditanya kurvanya berarti kita prosesnya balik ke atas. Berarti dengan menggunakan proses integral. Ya, jadi untuk mencari y-nya adalah kita balik prosesnya dengan menggunakan integral. Ini kan ini turunannya nih 6x tambah 2. Berarti mau nyari kurvanya kita integralkan. Oke, berarti ini jadi 6 per 2 ya. Ingat pangkat ditambah 1 ya. Ini 2x plus C. Nah, ini jadi bentuk tak tentu ya, C. Nah, masa kita nyebut kurva ada tambah C-nya kan nggak mungkin. Itu sebabnya soalnya diberikan titik yang dilewatin kurvanya 1,6. Tujuannya apa? Untuk mencari nilai C. Jadi kalau 1,6 berarti artinya Y-nya nilainya 6 dan X-nya nilainya 1. 6 bagi 2, 3 ya. Berarti X-nya kita ganti 1. Gitu, untuk mencari nilai C. Berarti 6 sama dengan ini 3 tambah 2, 5. Berarti C-nya 6 dikurang 5. C-nya 1. Jadi deh persamaan kurvanya. Jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jadi nggak nyebut lagi C. C-nya langsung kita ganti dengan 1. Ini dia persamaan kurvanya. Oke, alhamdulillah anak-anak kita selesai. Sudah sampai di ujung pembelajaran. Semoga anak-anak bisa paham. Karena ini kan udah lupa ya pelajaran kelas 10-11 ya. Semoga anak-anak mau untuk mengulang kembali. Diulang-ulangi lagi aja videonya kalau belum paham. Dan kita boleh diskusikan ya kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Semangat belajar. Buani doakan siapa anak-anak yang serius dan sungguh-sungguh mau belajar. Semoga tercapai cita-citanya ya. Mimpilah setinggi langit. Insya Allah dengan ikhtiar dan usaha yang serius dan sungguh-sungguh kamu akan mencapai impian kamu itu. Buani akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.